Baik, anak-anak, Bu Guru mau bertanya hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk, anak-anak? Siapa? Aika. Siapa lagi? Kenapa kira-kira temannya tidak masuk, anak-anak? Baik, kalau begitu, mari kita semua mendoakan teman-teman kita yang tidak sekolah hari ini. Semoga segera diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul lagi di dalam kelas dan belajar bersama. Amin. Baik, oke ya. Nah, anak-anak coba lihat di layar, anak-anak. Lihat di layar ini, anak-anak boleh lihat. Ini ada sebuah poster, ya. Di situ ada tulisannya Pentas Seni Pramuka Penggalang SDN 011 Sangatta Utara dengan topik atau dengan tema gembira ceria berprestasi. Lalu ada seorang anak ini, anak pramuka. Kira-kira kalau kalian jadi anak pramuka ini lalu berkata, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk kegiatan ini? Apa saja kira-kira? Angkat tangan yang bisa. Coba Julian. Seragam. Apalagi? Alat. Apalagi, nak? Tongkat itu alat bukan? Alat, betul. Apa lagi? Ayo, apa? Ada lagi? Ayo, apa, nak? Tenda, ya, karena dia ada gambar tendanya gitu ya. Nah, anak-anak, untuk berpikir ini kita perlu strategi, ya enggak? Ya, kita perlu strategi. Bukan hanya komputer, anak-anak ya. Nah, cara kita berpikir untuk mengetahui poster ini, kita harus tahu langkahnya. Mau tahu cara belajarnya, anak? Tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Bu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, anak-anak akan mengerti berpikir komputasional, ya, berpikir komputasional. Lalu nanti akan tahu bagaimana menjelaskan tentang konsep dekomposisi. Dan yang terakhir anak-anak akan tahu menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara kelompok, gitu ya, secara kerja sama. Ya, kelompok. Selanjutnya, apa sih manfaatnya? Pelajaran hari ini? Gitu ya, anak-anak. Nah, yang pertama adalah membuat masalah lebih mudah dipahami. Tadi kan ada masalah tuh, ya enggak? Poster di awal tadi ya. Kemudian meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Tadi ada yang ngomong kita perlu alatnya itu apa aja kan gitu ya. Nah, tadi disebut ada salah satunya tongkat gitu ya. Nah, kemudian mendorong kerjasama, ya kan. Kemudian menghemat waktu dan tenaga. Yang berikutnya adalah membiasakan berpikir terukur. Terukur artinya terarah. Oke, itu manfaatnya ya. Nah, jadi manfaat utama dekomposisi adalah membantu manusia berpikir lebih teratur, efektif dan terampil dalam menyelesaikan masalah baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan kita belajar nanti, ini manfaatnya ya. Oke, nah, apa itu berpikir komputasional, anak-anak? Cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Itu namanya komputasional. Jadi komputer ini cerdas, anak-anak. Nanti kalau kita minta komputer buatkan ini, ya kan, menunjuk, gitu ya kan. Misalnya gambar mau dirubah, gambar lingkaran mau dirubah jadi pinguin, misalnya kan, gambar pinguin. Kan tinggal dikreatifkan, betul tidak? Ya kan, nanti di print, maka jadilah sebuah gambar yang bagus. Nah, kita cara berpikir manusia itu juga bisa secara komputasional, seperti komputer. Oke, selanjutnya berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Anak-anak kenal Excel? Kenal ya. Selain Word ada Excel kan? Kadang di sana tuh kalau kita mau jumlahkan angka langsung ditarik, itu ada rumus kan, anak-anak? Ada kan? Lalu tiba-tiba 1.300, 1.400, semuanya tarik, langsung dijumlah semua, ya kan? Nah, itulah cerdasnya komputer. Nah, tapi kalau
piring? Pernah lihat ya? Pernah lihat ya di apa namanya media sosial ya? Nah, mereka itu diciptakan karena ada kode-kode tertentu gitu kan? Nah, kalau komputasional tidak. Kita ini manusia, berarti kita hanya berpikirnya secara komputer gitu ya. Nah, atau berpikir tidak lagi kita gimana ya? Nah, kita bisa menyederhanakan. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Kamu mau ke sekolah, ya kan? Ya kan, mau ke sekolah nih. Udah jam 7 tek ini. Di sekolah maksudnya jam 7.15. Kira-kira cara yang efisien dan logis gimana ini? Kan gitu, nggak mungkin kan jalan kaki, ya kan? Oh, aku minta tolong antarkan kakakku misalnya, ya kan? Tapi ada lagi caranya, apalagi kira-kira? Biar kakakku mampu, nanti aku belikan kakakku apa ya dari sekolah, ya enggak? Nah, supaya apa? Kalian sampai ke sekolah itu tepat waktu, ya. Lalu ini anak-anak, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program sama. Jadi para ilmuwan itu sebelum dia menciptakan sesuatu, dia observasi dulu. Dia melakukan pengamatan terlebih dahulu. Oh, dia mau menciptakan kipas yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Apa kira-kira yang diperlukan? Ya tidak? Nah, seperti itu ya. Kemudian ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Programmer itu artinya orang yang membuat program, ya. Oke. Nah, anak-anak, komputasional itu memiliki 4 pilar. Pilar itu apa sih? Tiang pokoknya, ya. Nah, ada 4 pilar. Yang pertama adalah dekomposisi. Ini ada dekomposisi. Terus yang kedua adalah pengenalan pola. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah atraksi. Ada atraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Ini ya. Tapi yang akan kita pelajari adalah dekomposisi. Oke. Selanjutnya, nah, dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Oke, sudah paham anak? Jadi dekomposisi itu bertugas membagi masalah yang besar, ya kan, menjadi komponen yang kecil, bagian-bagian yang kecil dan mudah dikelola. Nah, tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contoh seperti foto masalah yang di awal tadi, ya kan? Ada sebuah poster tuh, kira-kira itu kan masalah besar tuh, harus dibagi ke komponen-komponen kecil supaya apa? Supaya mudah untuk diselesaikan, gitu ya. Contoh sehari-hari misalnya masalah besarnya biasanya membuat nasi goreng misalnya, ya kan? Atau kalian misalnya ada pelajaran seni, ya kan? Seni disuruh kegiatannya adalah membuat makanan. Kalian memilih nasi goreng. Kelompoknya ada berapa orangnya? 4 akan dibagi. Misalnya kan? Nah, nanti ada yang menyiapkan bahan, ya kan? Ada yang mengiris bumbu, ada yang menggoreng telur, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Yang berikut pilar kedua adalah pengenalan pola. Apa itu? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh kegiatan sehari-hari, tadi contohnya adalah membuat nasi goreng ya anak-anak. Nah, itu ada langkahnya. Pertama, menumis bumbu. Kemudian memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Nah, maka pola ini yang bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Gitu ya. Jadi pola menumis bumbu ini tidak hanya membuat nasi goreng, pola. Ya kan anak-anak ya? Paham ya? Oke. Kemudian berikutnya
bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contohnya ini anak-anak ya, kalau lihat dari gambarnya itu ada orang naik sepeda. Ketika kamu naik sepeda, maka fokusmu adalah bagaimana caranya kamu tetap kakimu menginjak apa itu? Menginjak pedal agar sepedanya tetap jalan. Tapi kamu tidak akan berpikir tentang gearnya, cara kerja gearnya, atau bahan pembuat bannya, ya tidak? Ya, nah seperti itu ya. Jadi tidak kalau abstraksi ini adalah kita harus fokus pada inti masalah, ya, anak-anak ya. Baik, selanjutnya adalah algoritma. Algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar. Ayo, pilarnya apa aja tadi? Ayo, apa tadi pertama? Dekomposisi. Apa lagi? Pengenalan pola. Apa lagi? Abstraksi. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, ciri dari algoritma yang baik adalah urutannya jelas, kemudian tidak ambigu atau tidak memiliki arti yang ganda. Pasti berhenti setelah masalah selesai. Nah, contohnya, misalnya anak-anak pernah makan mie rebus gak? Indomie. Dibungkusnya mie itu ada nggak caranya? Cara memasak mie ada nggak? Seperti itu kira-kira ya. Oke anak-anak, baik sekarang kita lanjutkan. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya masalah besarnya adalah mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Sudah belajar belum? Belum. Oke, nanti kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kita pecahkan nih dengan 4 pilar tadi. Dekomposisinya apa? Mencari materi. Materinya apa? Mulut, lambung, usus, dan lain-lain. Lalu membuat slide presentasi. Ada mungkin yang pintar membuat dari Canva atau dari Kahoot, ya kan? Nah, atau dari apa aja. Kemudian mendesain tampilan slide. Nanti bikin videonya yang bagus, ya kan? Kemudian berlatih presentasi. Nanti ke depan cara ngomongnya bagaimana mempresentasikan yang sudah kalian buat. Lalu membagi tugas setiap anggota. Ini adalah pembagian secara dekomposisi. Lalu apa pilar kedua? Pengenalan pola. Nah, pengenalan pola yang kita ini apa yang kita ambil? Pola pembuatan setiap slide. Di slide itu pasti yang pertama adalah judul. Lalu apa lagi? Gambar. Lalu apa lagi? Nah, selanjutnya berikutnya adalah abstraksi. Nah, abstraksi itu apa aja? Nah, abstraksi itu fokus pada fungsi utama setiap organ. Tadi kan ada yang diambil adalah apa tadi? Mulut, lambung, usus, ya kan? Nah, fungsinya apa? Tidak perlu menghafal semua nama enzim yang terlalu detail untuk level SMP. Yang penting kalian tahu dulu alurnya. Pencernaan sistem manusia itu seperti apa. Begitu ya. Kemudian algoritma. Algoritmanya begini, membuat jadwal kerja. Hari pertama kita kumpulkan materi dan bagi tugas. Hari kedua sampai ketiga, setiap anak membuat bagian slide-nya. Hari keempat menggabungkan dan mendesain slide. Nah, hari kelima latihan presentasi bersama. Baik, nah apa manfaat berpikir komputasional? Yang pertama adalah melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Lalu membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Berikutnya adalah membuat pemecah masalah, memecah masalah atau problem solving yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Berikutnya adalah menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa mendatang atau masa depan. Oke. Nah, sekarang mari kita fokus ke materi dekomposisi. Nah, anak-anak, kemudian kita simak bagaimana cara kita nanti mengolah data menggunakan pilar pertama yaitu dekomposisi pada materi komputasional.
bagian-bagian kecil. Tadi kan proyek besarnya membuat nasi goreng. Dekomposisinya ada berapa tadi? Ayo, ada berapa? Dekomposisinya ada berapa, Nana? Ada 4. Apa aja coba? Apa aja? Alat. Lagi? Apa lagi? Apa? Umur. Cara apa memasak atau cara memasak. Oke, baik. Nah, lalu tujuannya apa sih dekomposisi itu? Membantu memahami dan menyelesaikan tugas kompleks. Kompleks itu artinya masalahnya banyak ya, secara bertahap. Ya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh aja ini. Menyiapkan sarapan. Kalau biasanya ini bu guru ini ya kan, atau ibu kalian di rumah kalau menyiapkan sarapan itu pertama mengambil alat masak. Kira-kira hari ini mau goreng ikan misalnya kan, ambil alat masak yang untuk goreng ikan mana? Siapkan bahan. Kalau ini roti, telur, dan mentega. Kayaknya dia mau bikin roti panggang, ya kan, atau roti bakar. Lalu masak telur, panggang roti, dan sajikan. Ini dekomposisinya. Nanti anak-anak ini diuraikan lagi. Ambil alat masakan itu bagaimana? Apa aja? Ngerti ya? Nah, terus siapkan bahannya. Nanti ada roti, ada telur, ada mentega. Menteganya berapa sendok misalnya, ya kan? Telurnya berapa butir, ya kan? Nah, ini dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah menghias ruang kelas. Pernah nggak menghias ruang kelas? Nah, yang pertama pasti dibersihkan dulu. Oh, kelasnya kotor banget nih. Bersihkan dulu ya kelasnya ya. Nah, setelah itu membuat dekorasi. Seperti kelas ini kan, didekor dulu. Oh, di sana ada pojok baca, di sini ada jadwal piket, disetting, ya kan? Kemudian menempel dekorasi. Dan berikutnya adalah menyusun kursi dan meja. Oke. Baik, selanjutnya, lalu apa sih manfaat dari dekomposisi? Membuat masalah lebih mudah dipahami, mempermudah kerja tim, dan membagi tugas. Kemudian memungkinkan evaluasi dan perbaikan lebih cepat. Oke. Sekarang tugas kalian adalah membentuk kelompok. Duduknya sudah sesuai kelompok belum? Sudah sesuai kelompok belum? Sudah ya? Kelompok 1 yang mana coba? 1, 2. Oke, 3. Ya, 4, 5. Siap. Ada 5 kelompok. Oke, baik. Ingat ya kelompoknya ya. Oke, selanjutnya adalah anak-anak mengambil kartu proyek ya. Tapi sebelum mengambil kartu proyek, ya jadi tugasnya adalah nanti rencanakan kegiatan besar. Ya, kegiatan besar dan pecah menjadi tugas-tugas kecil. Sudah paham anak-anak? Oke. Nah, sebelum mengambil kartu, kita bagi dulu nih. Nanti kelompok 1 kira-kira proyeknya apa? Gitu ya? Oke, baik. Oke, baik. Ini di layar kalian sudah ada spin tentang pembagian proyeknya. Siap anak-anak? Siap ya? Oke. Nanti kelompok 1 dulu. Nanti kelompok 1. Ingat proyeknya apa? Siap ya? Oke. Proyeknya apa kira-kira? Ya, apa? Ya, apa? Mie goreng. Oke, nanti ya, ingat ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Apa bikin mie goreng? Oke, kita hapus ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 apa nih? Kelompok 2. Coba apa? Mie rebus. Apa? Mie rebus. Ada suaranya ya? Ada loh suaranya Nana. Coba kok gak kedengeran. Oke. Berikutnya kita hapus ya. Kelompok 3. Ingat ya proyeknya ya. Apa? Membuat teh manis. Oke. Selanjutnya ya. Kelompok berapa? Apa? Kelompok 4 apa? Kopi manis.
Kita di kelompok berapa? 5. Ingat kelompok 5. Apa? Membuat jus. Oke, sekarang masing-masing dari kelompok maju 1 orang ke depan untuk mengambil apa proyeknya. Yuk, silakan. Kelompok berapa? 4. Kopi manis. Yuk. Apa? Mie goreng. Ya, kamu? Mie rebus. Kamu? Jus alpukat. Ya, apa? Teh? Ya, silakan dulu. Ya. Nah, perhatikan lagi. Oke, kalau sudah perhatikan lagi anak-anak. Belum ya? Oke. Perhatikan dulu ke depan. Oke, jadi nanti tugasnya rencanakan kegiatan besar, ya kan? Dan pecah menjadi tugas-tugas kecil. Oke. Sekarang mengambil lagi setiap kelompok LKPD itu apa anak? Lembar kerja beserta didik ya. Setiap kelompok mengambil lagi 1 orang ke depan. Perwakilan. Ya, tunggu ya. Dulu siapkan dulu. Yuk kita di sana. Ini. 1 orang 1 ya. Nah, ini lembarnya, lembar 2-nya. Ya, 1 orang 1. 1 orang 2 ya. Tunggu lembar kerjanya. Ya. Nah, kurang. Ini lembar kerja keduanya. Kamu. Ini nah. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Wakil baik. Oke, perhatikan dulu. Ayo, jangan ngomong sendiri. Perhatikan anak-anak. Dulu kita tolong. Ya, sekarang tugasnya adalah mari berdiri sesuai proyeknya masing. Kita bikin kesepakatan dulu. Berapa menit yang diperlukan? 10 menit? Oke, siap. 15. Oke, siap. 15. Mulai kerja dari sekarang ya. Jadi setelah 15 menit ya, maka kita akan langkah selanjutnya adalah tadi presentasi. Oke. Yuk, silakan bekerja. Ya. Silakan kerja, yuk, silakan. Ya, silakan yuk. Ya, nama pendeknya aja. Sini. Ya, gabung. Nggak boleh sendiri ya. Di tengah sini saya. Kamu yang di tengah. Dia yang di kiri. Jadi sama-sama kamu di sini aja. Ya. Ini nanti untuk menguraikan. Kan ada caranya kan? Nah, nanti untuk menguraikan ya. Lembar yang kedua ini nanti untuk menjelaskan. Dijelaskan tadi kan misalnya ada 4 kan di komposisinya. Dijelaskan tadi alatnya apa aja, bahannya apa aja gitu ya. Oke? Ya. Oke, sudah. Ya, oke. Oh, masih menulis nama kelompok. Oke, sudah? Ya, betul. Nah, betul ini. Ini betul nak. Nah, ditulis ini. Ya, menyiapkan alat siapa? Oh, betul. Ya, siap. Lanjut lagi. Oke, betul. Ya. Oke, sudah? Nah, kira-kira membuat apa ini? Rebus. Ya, kira-kira apa aja tadi yang diperlukan? Alat, bahan, ya kan? Ini yang nomor 2 ini kayak langkah-langkah. Iya, betul. Nanti di sini kalau kurang tempatnya ya. Ya, di sini ditulis dulu siapa yang menangani ini, gitu ya. Ngerti? Bagaimana, sudah paham ini? Oh iya, keren. Habis dibuat. Iya. Ya, oke gitu. Udah apa? Ikuti temannya. Nanti diuraikan di sini ya. Oke. Sip, yuk lanjut. Waktunya 15 menit. Nah, sudah lihat dulu. Belum. Oke, enggak apa-apa. Ya. Ini dekat-dekat. Ya. Ini kan langkah-langkah pokoknya tadi toh. Nah, misalnya kayak menyiapkan alat siapa? Terus yang nyiapkan bumbu siapa? Gitu kan? Kayak tadi kan?
Nah, nanti di sini diuraikan alat itu apa aja, ya kan? Yang ini di sini. Iya, boleh, ya kan? Nanti ini presentasi kan depan, yang keempat, ya kan? Ya, oke, siap? Ya, oke, baik. Waktunya 15 menit.
Oke, tinggal 7 menit lagi. Oh maaf, tinggal 5 menit anak-anak. Ya. Yang mana? Boleh, boleh. Di mananya? Di belakangnya itu yang itu aja. Itu di sana. Ya. Cukup. Di belakangnya lagi bisa. Nanti bisa lagi. Kalau udah cukup
kelompok 5. Oke, baik. Sudah siap ya? Oke. Waktunya kita presentasi. Kelompok berapa tadi yang pertama? 1. Silakan kelompok 1. Ya, silakan di depan. Ya, berdiri yang rapi nak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok hasil diskusi kami mengenai membuat mie goreng. Langkah-langkah dekomposisi sebagai berikut. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Yang bertugas adalah api. Menggoreng mie. Yang bertugas adalah Jawa. Bumbu. Yang bertugas adalah bunga. Ngaduk-ngaduk mie. Yang bertugas adalah Julian. Lalu disajikan bersama semuanya. Uraiannya sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan dan alat seperti mie, kompor, wajan, dan piring serta sendok. Kemudian nyalakan kompor lalu taruh wajan. Kemudian masukkan minyak dan tunggu minyaknya panas. Setelah panas masukkan mie dan bumbu. Lalu aduk sampai merata. Lalu menunggu masak. Setelah masak taruh di piring kemudian disajikan. Sekian presentasi diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Jempol. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan lagi. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? 5. Silakan kelompok 4. Jangan dulu. Oh, tidak. Silakan kelompok
2. Yuk, kelompok berapa sekarang? Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Oke, sudah diam? Sudah. Mohon perhatiannya anak-anak. Mohon perhatiannya, temannya akan mempresentasikan. Sini. Oke, yuk. Saya kasihkan. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Oke, anak-anak. Oke, baik. Tadi sudah, silakan duduk. Tadi kita sudah melaksanakan presentasi ya, masing-masing kelompok kan? Seru tidak anak-anak? Kalian sudah kenal yang namanya dekomposisi. Satu pilar dari bagian berpikir komputasional. Sekarang kira-kira apa sih kesimpulannya ya? Ya, siapa yang nggak bisa? Kira-kira apa yang kalian peroleh dari kegiatan tadi itu? Yuk, apa? Boleh angkat tangan? Siapa? Boleh, yuk, silakan. Ada yang mau ya silakan nak. Ya, boleh, betul sih, mendapatkan ilmu. Tentang apa ilmunya? Ya, yuk, tentang apa? Ya, apa? Tentang? Ya, katanya tentang kegiatan memasak. Benar, ya kan? Jadi, secara tidak langsung, kegiatan komputasional yaitu dekomposisi kalian mengerti langkah-langkah memasak, membuat teh panas. Ya kan, teh manis. Membuat apa tadi, mie goreng, membuat mie rebus, ya kan? Membuat apa lagi tadi? Kopi manis, membuat jus mangga, apa lagi? Jus alpukat. Ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa kegiatan dari dekomposisi ternyata membantu menyelesaikan kegiatan kita sehari-hari. Membantu memecahkan tidak? Ya kan? Dan lalu membantunya secara terstruktur. Ya enggak? Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Seperti potong masalah di awal tadi. Potong masalah di awal tadi tentang pentase. Kalian bisa memecahkan masalah itu dengan berpikir komputasional.
Oke, begini dulu ya. Silakan kerjakan dulu. Yuk, kerjakan. Waktunya berapa menit? Mata pelajarannya apa tadi? Kakak A. Kakak A. Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, ya, bagian aja. Kakak A, ya, kakak A. Ya, apa kira-kira yang mau kamu ini kan? Kayak tadi loh, tadi yang kelompokmu tadi. Kelompokmu tadi anak-anak, ya. Ya boleh, semua boleh. Di mana saja boleh, boleh. Kelompok yang tadi boleh, boleh. Itu siapa? Udah, itu aja. Sudah, lebih satu. Oke, cepat yuk, sudah. Oke, anak-anak Bu Guru bagikan dulu asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif masing-masing satu. Ini kerjakan. Yuk. Ya, asesmen penilaian, penilaian yang kalian pahami. Yuk. Oke. Baik. Oke, yuk. Oke ya. Ya, silakan. Silakan. Oke. Ya, yuk. Sudah ya? Oke, baik. Nanti sebentar ya. Nanti pulang. Itu aja. Baca dulu. Silakan. Ya. Kayak tadi. Tadi pernah, tadi sudah pernah kan? Silakan dikasih dulu. Baik, anak-anak, refleksi sudah selesai? Sudah. Bu Guru akan ambil lembar refleksinya. Tadi Bu Guru sudah bagikan lembar asesmen formatif. Silakan lanjutkan kerjakannya. Oke, sambil Bu Guru ngambil refleksinya. Sini nak, kumpul refleksinya. Ya, refleksinya kita kumpul. Oke, sini saya. Sini nak, sini. Ya. Oke, sekarang lanjutkan asesmen sumatif. Sini kumpul dulu refleksinya. Ya, sabar-sabar di situ aja, nanti kurang. Sini. Ya, sini nak. Ya, oke. Ya, silakan. Sekarang lanjut asesmen sumatif. Lembar refleksinya mana? Ya, dapatlah. Oke. Sini, Bu Guru ambil dulu. Oke. Ya, silakan lanjutkan lembar asesmen yang ini yang kita kerjakan sekarang ya. Oke. Oke, silakan lanjutkan asesmennya. Ya, ini ya, oke. Asesmennya ini ya. Asesmennya waktunya 5 menit mengerjakan. Yuk, masih sudah paham itu ya. Ini keluar dulu. Kepalanya diangkat nggak? Ya. Kepalanya diangkat. Oke. Kenapa? Pusing? Tak pusing ya? Oke. Sudah semua, silakan fokus ke asesmen sumatifnya.
Baik, tadi waktunya 5 menit ya. Jadi setelah 5 menit kegiatan berakhir ya, kita lanjutkan berikutnya ya. Gimana? Udah soalnya? Udah. Selesai. Oke, keren. Selesai ya. Oke. Oke. Ada lagi yang belum ngambil? Sudah selesai? Oke. Baik. Ada lagi yang udah selesai?
Berdoa selesai. Baik, untuk mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi